bersama sambil ngobrolin Citarum. Penanganan Citarum Das Citarum ini perlu melibatkan semua pihak. Makanya saat ini kita benar-benar Partai Helix nih komplit. Saya dari media, dari TNI-nya, dari akademisi, dari government, dari komunitas. Alhamdulillah bisa hadir semua di sini. Kita akan membahas mungkin selain juga Bapak-Bapak menyampaikan apa yang telah peran-peran dari tiap lembaga, tiap perorangan terhadap Das Citarum, juga masukan untuk nanti 2025 akan berakhir nih Satgas PPK Das Citarum. Apa sih sebenarnya yang hal-hal krusial yang dalam 3 tahun ini yang harus kita lakukan, di mana ketika Satgas PPK ini berakhir, ya Citarum tetap lebih bagus dari saat ini. Bukan menjadi kembali buruk lagi dan akhirnya mengulang kembali. Triliunan rupiah terus dikucurkan. Mungkin pertama saya minta Pak Asep Kusuma sebagai daerah yang paling luas ya, yang dilintasi oleh Sungai Citarum dan yang paling mengalami dampak buruk juga ya Pak ya, dari banjirnya ketika Citarum bermasalah. Silakan Pak. Terima kasih, Ibu moderator. Saya Siapa? Erna Pak. Ibu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Ibu moderator, rekan-rekan yang menjadi narasumber, khususan yang kami hormati dan banggakan para peserta ngonci ya. Ngonci ngobrolin Citarum. Saya kira ketika berbicara tentang Citarum, pasti alam berpikir kita akan berbicara tentang sungai. Tidak salah, tetapi tentu tidak hanya sungai, karena sungai adalah salah satu simbolisasi dari lingkungan yang memang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Kabupaten Bandung, alhamdulillah sejak 2018 mendapatkan supporting yang luar biasa dari pemerintah pusat dengan hadirnya Perpres 15 tahun 2018 yang menghadirkan para aparat TNI di wilayah Kabupaten Bandung yang hari ini juga masih ada di sini di Kabupaten Bandung, dan kita tentu sangat yakin bahwa ini salah satu pendekatan yang extraordinary dari pemerintah. Kenapa harus lahir Perpres? Saya kira pertanyaannya itu. Padahal di Kabupaten Bandung aya orang Bandung, ada pemerintahan Kabupaten Bandung dengan segala perangkat, dengan segala kekuatan sumber daya manusia. Mungkin sebagai pengantar, Pak Bupati dalam berbagai kesempatan, tadi pun dalam sambutan disampaikan bahwa berbicara lingkungan kita sedang berbicara peradaban. Bicara peradaban kita sedang berbicara perilaku. Bicara perilaku di Kabupaten Bandung, bicara perilaku 3.600.000 manusia dengan segala dinamikanya. Nah, di mana kita sangat tahu bahwa alam lingkungan diintervensi oleh perilaku kita, baik secara individu maupun secara institusi. Belum lagi kalau kita lihat peta, kita mapping di lapangan bahwa lingkungan hidup ini betul-betul menjadi pekerjaan besar bersama. Contoh misalnya bagaimana di kawasan hulu Sungai Citarum yang ada di Kabupaten Bandung di Kecamatan Kertasari. Kita lihat di sana ada apa, ada siapa gitu ya. Di situ dari sisi kawasan ada perhutani, ada perkebunan, ada BKSDA. Masuk ke sungai ada siapa di sana? Ada pemerintah pusat dengan BBWS-nya. Kemudian di sepanjang hutan, di sepanjang sungai ada siapa? Ada masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, jadi memang banyak sekali pihak yang berperan, yang berwenang, yang memiliki tugas terhadap keberadaan lingkungan. Nah, tetapi harus diakui bahwa kita semua disadarkan dengan lahirnya Perpres tadi. Bahwa mungkin selama ini energi kita besar, energi kita banyak. Di mana-mana ada perguruan tinggi atau sekarang kita kecil ada Pentahelik, ada BCGM. Tapi kenapa harus lahir Perpres pertanyaannya? Berarti ada sebuah pekerjaan besar terkait dengan sinergitas, terkait dengan keterpaduan, terkait dengan berbagi peran. Bahwa ketika bicara Kabupaten Bandung, ini yang sering menjadi persoalan Pak. Terkadang-kadang misalnya begini, begitu timbul banjir,
itu pasti terdakwa utamanya Pak Bupati Bandung. Betul. Padahal begitu ada banjir, persoalan dimulai dari kawasan hulu. Hulu ada siapa? Kewenangan kehutanan pun pemerintah Kabupaten Bandung, seluruh daerah di wilayah di Indonesia 2017 berpindah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi bukan berarti menjadi persoalan, ada poin yang memang kenapa Perpres tadi hadir. Ada upaya besar yang harus menyatukan semua energi yang ada di lapangan karena memang persoalan lingkungan tidak bisa didekati dengan pendekatan program. Sangat lintas kewenangan, sangat lintas sektor, bahkan kita semua sebagai sumber masalah bagi lingkungan. Jadi poinnya adalah butuh banyak jurus untuk menangani lingkungan. Butuh banyak strategi untuk menangani lingkungan. Dan ada sebuah keyakinan bahwa menangani lingkungan ini tidak bisa sendirian. Harus rumusnya 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 2 jadi 4, 4 tambah 4 jadi 8. Karena memang setiap saat antara solusi dengan masalah beriringan tumbuh berkembangnya. Kadang-kadang kami karena menangani sampah, ngurus runtah, pak kuat-kuat, anu micen runtah, sarang nu bersihan runtah. Melak tangkal, pak kuat-kuat, anu melak tangkal, sarang anu nuar. Nah ini jadi masalahnya tumbuh bersama dengan kehidupan kita. Sehingga PR besar adalah dengan Satgas Citarum Harum ada strategi extraordinary yang memperkuat penyatuan atau harmonisasi energi pada posisinya masing-masing. Terutama terkait dengan edukasi. Karena edukasi kan tidak hanya secara verbal. Hadirnya Taman Citarum Harum, hadirnya pembibitan, hadirnya banyak kegiatan fisik di kawasan Subdas, itu bagian edukasi non-verbal yang dihadirkan secara konkret oleh Satuan Tugas Citarum Harum. Tentu ini salah satu yang menggembirakan kita karena memang bagi kami upaya sebetulnya dibangun secara struktural, sistematis dan masif berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Bagaimana kampanye yang bersifat individu, pengurangan penanganan sampah, penanaman pohon, ada gerakan pohon kesayangan, seumur hidup minimal menanam 2 pohon, 1 untuk ibadah, 1 untuk kebutuhan diri sendiri. Itu kita push Pak secara individu. Naik level ke tingkat komunitas, basisnya di RW. Kita lakukan, ada 97 rintisan RW Zero Waste. Di desa ada kampung bedas, bagaimana desa mandiri memahami, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lingkungan secara berkelanjutan. Itu sudah 145 desa kita intervensi secara langsung. Sebelumnya dulu ada program Eco Village dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. TPS 3R, bank sampah tematik, pendekatan sanitasi. Ini luar biasa APBD bagaimana membangun MCK komunal, MCK mandiri. Dan 3 minggu lalu Kabupaten Bandung mendapat sertifikat bebas ODF. Karena ODF ini faktanya memang tingkat cemar yang paling tinggi di Citarum adalah dari koli. Nah sehingga itu menjadi sebuah pencapaian Pak Bupati mendapatkan sertifikat bebas ODF 100%. Hal lain yang juga kita perkuat adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa dengan alokasi dana perimbangan, ini ADP di Kabupaten Bandung melebihi angka dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di samping bantuan keuangan khusus, hari ini ditetapkan untuk intervensi bantuan keuangan khusus ada untuk sektor sanitasi, untuk pengolahan sampah, juga untuk konservasi. Jadi memang ini belum cukup, makanya kita juga sedikit harus segera mempersiapkan diri ketika ada warning tadi Satgas akan bersiap untuk menyelesaikan tugas. Tetapi ya kita harus membangun bagaimana pendekatan yang paling tepat karena pasti spirit pentahelik ini tetap ada stone of corner-nya. Betul. Stone of corner-nya siapa? Yang harus kita perkuat entitas pemerintah desa. Di desa ada undang-undang, di desa ada kewenangan, di desa ada legitimasi, di desa ada sumber daya manusia, bahkan kita pun semua tinggal di desa. Kalau Pak Kades mampu tampil percaya diri di depan, kita berikan support, saya kira peradaban Citarum Harum akan nanti tumbuh kuat berbasis di tingkat desa. Desa juara, kabupaten berjuara, provinsi juara, Indonesia juara. Saya kira sementara sebagai pengantar itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Asep. Nanti mungkin lanjut tanya jawabnya setelah semua panelis berbicara. Selanjutnya dari dan sektor 8 Kolonel Nur Samsudin. Sejauh mana sih peran TNI ini untuk khususnya untuk dan sektor 8 Citarum tadi untuk ikut bersama-sama menuju peningkatan Citarum Harum seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel ARM Nur Samsudin selaku dan sektor 8. Sejauh mana peran TNI dalam Satgas Citarum Harum ini? Tadi sudah disampaikan bahwa Satgas Citarum Harum ini terbentuk ketika keluarnya Perpres 15 tahun 2018. Sehingga sekarang sudah berjalan tahun keempat. Nah, peran TNI di sini sebagai bagian daripada Satgas. Dalam Satgas itu strukturnya kan ada Komandan Satgas itu Bapak Gubernur, kemudian wakilnya itu Bapak Kapolda sebagai penegakan hukum dan Pangdam itu sebagai penataan tentang ekosistem di daerah aliran sungai. Namun kembali pada pentahelik tadi, jadi keberadaan TNI ini diharapkan bisa membantu elemen-elemen yang lain dari pentahelik tadi untuk bekerja dengan cepat. Dalam hal ini ketika 2018 itu muncul Perpres dengan kondisi Citarum ini sungai terkotor di dunia. Kalau kita melihat sangat prihatin, kita lihat di film-filmnya ataupun dokumennya ini sangat prihatin. Disitulah kehadiran TNI membantu Dinas Lingkungan Hidup, membantu daripada aktivis, menegakkan para pelanggar-pelanggar yang ada di lapangan, di sepanjang sungai. Yang mana ada yang dari masyarakat, ada dari pelaku usaha. Nah, ketika hadir TNI dengan Polri, dengan komponen yang lainnya, pentahelik tadi, disitulah dalam waktu 2 tahun, itu sudah kelihatan sekali hasilnya. Iya betul. Apalagi sekarang. Gitu. Ada pengalaman menarik nggak sih Pak pada saat penegakan hukum selama ini? Alhamdulillah. Jadi misal saya mergokin langsung, apakah pernah mergokin langsung nih Pak? Jadi yang pernah kita lakukan, yang saya alami, saya sebelum di sektor 8 ini di sektor 21. 21, ya betul. 21 itu pabriknya hampir 300-an. Wow. Nah, saya melaksanakan patroli malam hari bersama dengan anggota dan juga para relawan. Biasanya suka ada di tiap-tiap daerah itu relawan. Nah, kita ketika menemukan, itu selalu yang keluar alasannya klasik. Lupa, kemudian ada trouble, pipanya pecah dan sebagainya. Ketika ketemu, mereka tidak merasa membuang, misalkan seperti itu. Nah, terus kita ingatkan. Nah, setelah kita ingatkan, nanti kita cek beberapa hari kemudian terjadi lagi. Nah, ini masih banyak waktu itu. Tapi untuk sekarang ini sudah mulai jarang karena kesadaran daripada para pelaku usaha dan juga resiko yang harus dia tanggung itu cukup berat. Itu. Meskipun masih ada ya saat ini. Tidak 0% kan? Ya untuk saat ini masih ada meskipun yang dengan cara sembunyi-sembunyi. Kucing-kucingan ya? Ya kita tidak menutupi hal itu. Itu. Sehingga kita butuh masukan dari para relawan, daripada masyarakat yang ada di seputaran pelaku usaha, di seputaran sungai. Ini sebenarnya kita jadikan agen. Mereka bisa melapor kepada kita itu. Oh gitu ya, tinggal melapor gitu ya. Masyarakat jadi jangan takut ya. Ya kalau masyarakat merasa takut ataupun mungkin kelompok aktivis itu takut, bisa melapor kepada Satgas. Pak, saya menemukan sesuatu yang mencemari lingkungan. Gak apa-apa, kita datang sama-sama, kita ajak dengan LH dan juga Polsek, sehingga dari elemen yang ada ini akan memperkuat dan memberikan shock terapi kepada pelaku pelanggaran. Selama ini untuk upaya dari relawan dan masyarakat seperti itu sudah aktif Pak? Untuk relawan dan masyarakat, untuk relawan itu sudah lumayan aktif. Hanya masyarakat kita yang perlu sekali suntikan daripada pemerintah daerah untuk membangun kepedulian kepada masyarakat terhadap lingkungannya tadi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Kolonel.
Selanjutnya karena tadi menyinggung juga dari pelaku usaha Pak Ismail dari PT Star Energy Geothermal. Oke. Selama ini kan Pak pelaku usaha selalu tidak pernah terputus gitu ya dari soal Das Citarum ini. Ada juga ada anggapan bahwa pelaku usaha juga akhirnya menjadi tanda kutip sumber pendanaan untuk menangani Das Citarum seperti ini. Nah dari Star Energy Geothermal sendiri selama ini seperti apa Pak untuk berkontribusi dalam penanganan Das Citarum? Terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami untuk berada di antara penggiat lingkungan. Jadi kami dari Star Energy merupakan salah satu yang berada dari Das Citarum, dalam hal ini Subdas Cisangkui. Jadi dalam melakukan program tentunya kami berkoordinasi dengan pemerintah. Prinsipnya kami melakukan sesuatu yang hubungan dengan pentahelix. Jadi apa yang menjadi diwajibkan oleh pemerintah kami akan ikutin. Di antaranya tentunya kayak AMDAL dan sebagainya. Begitu juga dengan program-program yang dari Pak Asep terkait dengan Satapok Pak ya, yang dulu gerakan pohon pesayangan. Jadi kami melakukan hal yang kecil yang insya Allah sedikit banyak membantu untuk mengurangi erosi terutama di daerah ujungnya sana Mbak, di tempat kami berada. Karena kalau kita bicara Citarum, tentunya Citarum itu merupakan sungai penghasil energi terbesar. Kami juga selaku penghasil energi, walaupun energi lain, tapi berbagai PLTA yang dari Hulu Citarum, dari Plengan, Lamajan sampai Cikalong sana itu di Indonesia itu adalah yang terbesar. Kalau hal-hal itu tidak terjaga, tentunya ini akan menghambat aspek ekonomi yang lainnya. Karena energi itu adalah bisa dibilang salah satu sumber utama selain air itu sendiri. Dan tentunya industri juga berkepentingan untuk menjaganya, karena tadi disampaikan dari Pak Dansektor, kalau banjir, kalau sampah itu pasti transportasi kami terhambat. Walaupun kami nggak memerlukan transportasi tiap hari, pasti ada hambatan. Dan kami juga pernah juga ada insiden yang semoga cukup pertama dan terakhir di 2015, tentunya waktu itu juga banyak bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, TNI, Polri dan sebagainya untuk kami bisa recover dengan cepat. Jadi insya Allah kami akan membantu dari hal yang paling kecil yang kami bisa lakukan di sekitar kami. Oke, terima kasih Pak Ismail. Selanjutnya Pak Cipta dari akademisi. Dari akademisi sendiri selama ini apakah memang sudah merasa benar-benar dilibatkankah dalam penanganan Das Citarum ini? Atau misalkan mungkin Pak Cipta ada masukan dan usulan bahwa ini ada yang kurang loh, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan keterlibatan akademisi yang belum terlalu diajak gitu, dielaborasi. Bagaimana Pak? Terima kasih. Werna ya. Jadi akademisi di beberapa tahun yang lalu atau awal dari kegiatan Citarum Harum ini memang terasa kurang berkontribusi, karena di situ kita berbicara penanganan prioritas ya dari teman-teman TNI ya Pak ya. Jadi bagaimana menghilangkan sampah dan penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah sementara akademisi karena bersifatnya riset dan pengabdian atau tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian dan pengabdian itu belum banyak berperan. Nah saya tuh merasa tertampar sebetulnya Pak. Jadi pada waktu 2019 ya kita bicara tentang Citarum dan kita juga sudah meriset lama di Citarum itu, ada beberapa dari kita yang meriset tentang Citarum ini.
Tetapi kok Citarum masih gini-gini aja gitu. Nah itu tamparan keras buat kita dan itu oleh pihak luar. Oleh pihak asing ya sebetulnya yang bicara seperti itu. Sebetulnya apa sih yang dilakukan riset oleh teman-teman di perguruan tinggi ini gitu kan? Sementara kita perguruan tinggi yang ada di DAS Citarum ini banyak. Bisa ratusan ya kalau nggak salah ya. Dengan sampai ke akademi dan sekolah tinggi ya. Dan banyak perguruan tinggi yang ternama sebetulnya. Banyak ahli-ahlinya di situ. Tetapi bagaimana sih mengatasi Citarum ini? Nah, sampai akhirnya kita berbicara, terus kita berdiskusi dan akhirnya kita mengeluarkan beberapa program yang sekarang mungkin akan dikembangkan itu adalah KKN tematik terkait dengan Citarum. Terus ada lagi Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Di situ ada proyek kemanusiaan yang akan kita launching lah seperti itu agar bisa berkontribusi lebih banyak di Citarum selain risetnya. Nah, ini pun terlepas dari biaya sebetulnya karena riset itu toh tidak langsung berdampak pada permasalahan ya. Jadi begitu kita riset belum tentu masalah itu terpecahkan. Nah, berarti butuh sementara dana yang dibutuhkan untuk yang sekarang itu kan adalah dana untuk meningkatkan ya, memperbaiki dan meningkatkan. Nah, saat ini mungkin kita berbicara kita memiliki dana riset, kita juga masing-masing punya dana dan lain sebagainya. Punya dana KKN dan lain sebagainya seperti itu. Nah sekaranglah saatnya setelah ini dibersihin oleh teman-teman TNI, oleh pemerintah daerah. Nah masih ada permasalahan-permasalahan terkait dengan social engineering, tadi dibicarakan oleh Pak di Kepala Dinas. Itu mungkin kontribusi yang lebih banyak dari akademisi untuk pendampingan. Itu mungkin ya saat ini dan teman-teman juga sepakat. Waktu itu kita berbicara dengan teman-teman perguruan tinggi lain bahwa kita akan membuat forum akademisi Citarum yang sekarang masih dalam menggodok gitu ya. Jadi forum akademisi Citarum itu adalah teman-teman yang concern di Citarum dari berbagai perguruan tinggi. Berapa perguruan tinggi Pak yang terlibat? Itu kemarin kita baru belasan belasan perguruan tinggi yang inisiasinya memang waktu itu kita berbicara Unpad, UI, Unpad, UI, UPI dan ITB. Okay. Dan beberapa teman lagi dari Unisba, Unpar, kemudian dari Unpas itu bergabung. Dan ini masih kita bicarakan. Yaitu yang terkait dengan community engagement kita ya dari pilar akademisi. Seperti itu. Nah harapannya dari pihak akademisi ini dengan tadi Satgas PPK DAS Citarum akan selesai 2025. Seharusnya dalam 3 tahun ini tadi kan menurut Ibu Siska juga nyerelek gitu ya, waktu 3 tahun ini bukan waktu yang lama. Apalagi juga pemerintahan daerah, pemerintahan pusat juga akan berganti. Ya. Concernnya harapannya seperti apa untuk dalam 3 tahun terakhir ini atau misalkan untuk 1 tahun terakhir ini aja sampai masa jabatan Pak Gubernur, Pak Bupati berakhir. Ya. Kalau harapan dari kami sih tidak terbatas dari itu ya. Itu kan hanya sekedar waktu jabatan dan lain sebagainya ya. Dan kita tuh dari akademisi harus menjadi roadmap dari tahun ke tahun sampai sejauh mana sih Citarum ini diharapkan. Dan kita berbicara kan tidak hanya sungainya tetapi dasnya juga. Iya betul. Dan ini tidak bisa hanya dibatasi oleh program 1 tahun 2 tahun. Dan itu akan kita terus lanjutkan tanpa, kalau misalkan sekarang berhenti nih program Citarum Harum ini, berarti harus ada program lanjutannya seperti apa. Dan itu mungkin yang harus kita bicarakan. Itu mungkin yang harus di campaign dan diteruskan disuarakan kepada pemerintah. Betul. Dan titik beratnya di mana, apakah itu titik beratnya di perbaikan atau peningkatan atau itu nanti yang akan harus kita bicarakan untuk program tahap kedua. Ini lanjutannya lah seperti itu. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Pak Eyang Mehmet, mengenai pengenalan DAS Citarum ini yang tadi apakah dalam tadi ya kita bicara yang PPK Satgas PPK DAS Citarum akan berakhir 2025 dari keterlibatan komunitas dari pemerhati lingkungan dari Eyang Mehmet sendiri, apakah suara, apakah peran selama ini memang pemerintah mendengarnya, misalkan masukan-masukan dari pemerhati lingkungan, atau seperti apa Pak?
Eyang. Atur nuhun Teh Erna. Sami-sami. Ya mungkin ini satu kesempatan buat kami untuk menyampaikan hal-hal, izin tidak berarti mengkoreksi, tapi hanya sekedar ingin lebih menyempurnakan mungkin. Betul. Harapan saya bahwa seperti yang disampaikan tadi, para pihak, maupun dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari pihak TNI dan lain sebagainya, ya mungkin saya hanya berharap tidak cepat merasa puas. Betul. Bahwa hari ini perubahan tentang Citarum itu tidak terbantahkan. Dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Begitu hebat tentang Citarum Harum. Tapi satu hal juga yang ingin kami sampaikan. Bahwa saya merasa kami komunitas belum dilibatkan secara optimal. Masalahnya seperti apa? Seperti yang disampaikan mungkin tadi dari akademisi atau dan sebagainya. Bahwa memang hari ini kita butuh komunikasi yang lebih optimal. Pada tahun 2018, ketika munculnya tentang Perpres Citarum Harum, kami membuat suatu kesepakatan, para aktivis lingkungan ada di Kabupaten Bandung ini membuat suatu yayasan. Namanya Yayasan Panatagiri. Yayasan Panatagiri. Kenapa itu layak kami bentuk? Masalahnya pada saat itu yang kami cermati dari struktur organisasi yang ada di Citarum Harum adalah tentang bagaimana Bapak Gubernur sebagai Komandan Satgas, lantas bagaimana pihak TNI menjadi eksekutor tentang revegetasinya, lantas dari pihak Polda Jabar sebagai penegakan hukum. Setelah kita cermati beberapa bulan, ada sesuatu yang menurut kami itu kurang berimbang, pincang, tentang penegakan hukum. Dalam arti kata bukan, mungkin Pak Pak Komandan Sektor, penegakan hukum dalam arti kata seperti yang kami alami hari ini, Ibu. Teh Erna begini ya, mungkin ini sebagai penambah inspirasi buat kami. Seperti yang Pak Kadis Ella sampaikan tadi, beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Ciwidey itu terjadi banjir bandang. Betul. Orang semua berbicara tentang banjir bandang, tapi tidak pernah ada yang bicara tentang seperti apa terjadi banjir bandang. Penyebabnya ya. Ya, Kenapa? semua hanya berbicara tentang seolah-olah asumsi gitu. Bahwa banjir bandang akan terjadi apabila terjadi alih fungsi. Banjir bandang akan terjadi apabila terjadi intensitas hujan yang begitu hebat. Banjir bandang akan terjadi banyak hal yang disampaikan. Tetapi hal-hal yang sifatnya konkret, yang update, tidak pernah ada yang bicara. Makanya kami coba kemarin para aktivis di wilayah Bandung Selatan khususnya di wilayah kami, itu kami kumpulkan. Termasuk juga misalnya dari kelompok-kelompok budayawan, dari Gajah Putih, dari mana. Kita berkumpul semua. Kok seolah-olah banjir bandang hanya dibahas secara normatif saja gitu. Nah kami mencoba kemarin itu membuat semacam terobosan-terobosan. Kami 7 malam 9 hari ada di hutan. Kami mencoba melakukan investigasi secara total. Kenapa terjadi banjir bandang di Ciwidey? Dan ternyata Subdas Ciwidey itu hanya sebab akibat dari anak-anak Subdas yang ada di daerah Ciwidey. Seperti misalnya ada Citiis, ada Ciawi Gede, ada Ciwalirang. Lantas di sana ada Padarum. Orang tidak pernah berkatakan di sana ada apa. Seperti halnya Citarum. Citarum akan lebih baik ketika Subdas Citarum yang 8 ini juga jauh lebih baik. Makanya sejak awal saya sampaikan dulu kepada Pak Doni, kenapa tidak? Kita mengawali dengan perbaikan-perbaikan Subdasnya. Karena Citarum adalah sebagai sebab akibat dari rusaknya anak-anak Subdas yang ada di sekitarnya. Kemarin kami buktikan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Subdas Ciwidey sebetulnya tidak bermasalah. Lantas yang bermasalah siapa? Ternyata anak Subdasnya. Kalau tadi disampaikan tentang adanya memang lokasinya begitu ekstrim. Sampai dengan ketinggian tebing-tebing di sepadan sungainya itu sampai 90 derajat, 80 derajat. Lantas apalagi kalau kita tadi sampaikan, kita bahas terjadinya banjir bandang akibatnya alih fungsi. Itu betul dan saya yakini dan itu bukan katanya. Ternyata di wilayah Patuha itu di sini terpaksa harus saya sampaikan. Di sini ada 164 petani yang melakukan alih fungsi. Nah kembali kepada penegakan hukum yang tadi Ibu. Nah lantas apakah mereka salah? Ketika berbicara Citarum Harum, berbicara Perpres, bagaimana terjadinya tumpang tindih regulasi yang ada di wilayah hutan. 70% wilayah Bandung Selatan itu tanah hutan milik negara.
Siapa saja mereka tidak perlu saya sampaikan di sini karena itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Lantas ada produk hukum apa di sana? Sehingga seolah-olah masyarakat legal dibenarkan masuk ke hutan karena ada satu produk hukum di sana. Jadi terjadi tumpang tindih kepentingan, dan tumpang tindih produk hukum yang sudah ada. Seolah-olah mereka tidak merasa bersalah. Contoh hal terpaksa saya ungkapkan di sini ya. Satu hal, misalnya tentang perhutanan sosial. Regulasinya ada kok. Tidak diharamkan masyarakat di sekitar itu masuk hutan. Lantas yang salahnya di mana? Artinya tentang optimalisasi sosialisasi itu kurang kita lakukan. Lantas kita mau menjustifikasi mereka. Kamu petani merusak. Mereka adalah masyarakat kita, Bu. Mereka adalah saudara kita yang butuh bimbingan, butuh pendampingan. Ketika mereka diketahui dan menyadari bahwa mereka itu salah. Satu hal pertanyaan yang memang dianggapnya klise. Jangankan menunggu hari esok, Eyang. Hari ini kami siap keluar dari hutan. Tapi tolong anak-anak kami harus tetap sekolah. Bagaimana kami bisa hidup? Bagaimana hutan di Bandung Selatan menjadi hutan stroberi hari ini? Lantas siapa yang salah dalam hal ini? Kami mencoba menyampaikan itu ke pemerintah Kabupaten Bandung. Alhamdulillah melalui Pak Kadis LH ini, begitu kami melakukan investigasi secara total. Jadi bukan hanya menyelesaikan tentang rekayasa teknik sipil yang ada. Bagaimana melakukan rekayasa vegetasinya yang kami lakukan. Tetapi juga tentang perilaku manusianya, Ibu. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, itu sudah direncanakan ketika terbentuknya Citarum Harum. Karena saya termasuk hadir di dalamnya. Kita akan membangun posko-posko monitoring tentang perilaku manusianya itu sendiri. Dan hari ini tidak kami lihat itu. Tidak ada ya posko itu tidak ada. Okay. Kita tidak perlu berpura-pura hari ini demi kebaikan semua pihak. Tolong makanya sekarang dan kemarin saya minta ke Pak Kadis LH dengan Pak Bupati. Alhamdulillah. Begitu kita ekspos, begitu kita menyampaikan tentang kenapa terjadi banjir bandang di Ciwidey. Keluarlah surat instruksi Bupati nomor 2 tahun 2022. Mulailah dengan pentahelix skala Kabupaten Bandung. Kami mencoba bersama-sama walaupun itu juga belum optimal, Ibu. Ternyata di sini butuh suatu komitmen semua pihak. Jadi jangan pentahelix ini dijadikan sebagai sarana saja. Hanya slogan. Hanya slogan saja, tapi implementasinya nol besar, Bu. Dan saya siap dikonfrontir. Kapan saja. Oke. Terima kasih Eyang Mehmet. Mengenai pentahelix ini media juga menjadi salah satu yang terlibat dalam upaya mengedukasi revitalisasi Das Citarum ini. Terus terang saya kemarin juga pada saat diminta untuk mengisi acara ini juga saya sempat googling dulu, maksudnya berita yang di Detikcom ada berapa banyak sih tentang Citarum Harum, dimana yang saya dapatkan adalah sangat sedikit sekali informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Satgas PPK Das Citarum yang ada yang saya lihat itu hanya berada di websitenya Das Citarum. Yang mana itu juga mungkin siapa yang baca gitu ya, siapa yang baca. Makanya sebenarnya saya juga sebenarnya ingin menjadi salah satu masukan juga mungkin sama dengan Eyang Mehmet betapa keberhasilan penanganan Das Citarum ini tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada pemerintah ataupun kepada pihak TNI gitu ya sebagai eksekutor ataupun kepada pihak akademis untuk meriset apakah ini keberhasilannya seperti apa sejauh mana gitu. Tidak, kita juga butuh melibatkan banyak hal. Di mana ketika keterlibatan masyarakat yang paling penting kemungkinan besar memang keberhasilan ini Das Citarum ini berhasil adalah keterlibatan masyarakat. Salah satunya adalah melalui media. Di mana kita mungkin bisa melakukan campaign secara secara terus menerus di media. Media itu kita bisa tidak hanya beda mainstream, media sosial, influencer sekarang saat ini mungkin para tiktokers juga bisa kita libatkan karena mereka ini adalah ujung tombak saat ini untuk menurut saya edukasi yang terus dilakukan selama 3 tahun mungkin menurut saya ini hal yang sangat penting. Edukasi ini dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini keterlibatan masyarakat dalam penanganan Das Citarum. Nah mungkin
tadi soal alih fungsi lahan saya Pak Asep satu. Saat ini untuk di Kabupaten Bandung sendiri sudah sejauh mana sih Pak untuk penanganan ini sudah berapa persen dari yang awalnya misalkan kalau nggak salah sekitar 30 hektar ya penanganan lahan menjadi alih fungsi lahan dan saat ini sudah dikembalikan itu sekian berapa persen Pak dari lahan yang telah alih fungsi itu. Dan tadi mungkin bisa menanggapi dari Eyang Mehmet mengenai elaborasi yang betapa seniman atau budayawan dan pemerhati lingkungan kurang dielaborasi oleh Pemda. Seperti itu Pak. Ya terima kasih. Barangkali melanjutkan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa PR besar kita adalah edukasi. Bagaimana membuat semua orang di samping sebagai sumber masalah bagi lingkungan juga menjadi sumber solusi bagi lingkungan. Kalau kita mau jujur sebagai manusia, bangun tidur saja kita sudah memberikan masalah buat lingkungan. Kita di forum-forum LH ada setelah lagu Indonesia Raya kita juga tayangkan lagu Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Kita bangun tidur saja sekali jongkok nih orang Kabupaten Bandung. Kan ada rasio tuh. Per jiwa itu sekali hajat itu 3 sampai 8 ons. Bayangkan 3.600.000 kali rata-rata 5 on. 1.500 ton sekali jongkok limbah manusia mengotori lingkungan. Dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 41 telah nampak kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan tangan manusia. Jadi memang kita sumber masalah bagi lingkungan, tetapi kita upayakan menjadi sumber solusi bagi lingkungan. Nah, potret itulah yang membuat kita mencoba berbagai upaya tadi. Untuk kampanye misalnya memang kelihatan hari ini harus terus dioptimalkan. Saya 3 tahun bahkan 4 tahun itu kampanye roadshow di radio Pak, sampai 6 radio. Pak Bupati membuat album, mini album bidang lingkungan. Kita melahirkan 2 buku literasi hijau. 4 tahun berturut-turut Kabupaten Bandung peraih sekolah adiwiyata terbanyak tingkat Provinsi Jawa Barat. Karena kita tahu sumber daya di Dinas Pendidikan di sekolah itu juga bagian yang harus kita edukasi. Belum lagi kita melaksanakan sebelum Covid ada jambore lingkungan. Bagaimana menghadirkan para kader, para pahlawan di sekitar kita. Memang PR kita adalah membranding para pahlawan yang ada di sekitar kita. Kampanye kebaikan itu yang memang menjadi PR besar kita karena kita sudah terlalu lama disajikan persoalan lingkungan adalah berita-berita tentang kerusakan dan permasalahan. Padahal di sekitar kita banyak orang baik, banyak prestasi, banyak kebaikan. Mungkin di Kabupaten Bandung hari ini kami punya Eyang Mehmet, tadi ada Kang Denny, ada Kang Rahmat, dan banyak komunitas saya kira dari Gajah Putih gitu ya. Belum lagi yang komunitas anak muda di generasi milenial. Kita punya program ngapel, ngaji perkara lingkungan, semuanya harus berbasis edukasi. Tapi karena memang cakupannya besar, melingkupi seluruh warga Kabupaten Bandung, itulah PR besar edukasi yang harus dibangun oleh Pentahelik. Kemudian juga terkait dengan strategi di bidang lingkungan, memang harus ada 2 strategi. Satu strategi yang bersifat darurat. Darurat itu ya kalau sampah ambil, kumpulkan, buang. Walaupun sudah tidak diakui dalam undang-undang, tapi kondisi kita ada yang darurat. Lahirlah penguatan sarana penanganan sampah. Lahirlah kader Bandung Bedas Bersih Sampah. Kita punya 348 orang yang disebar di jalur protokol seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Tugasnya apa? Ngambilin sampah liar di jalan protokol. Tapi kita branding kader edukasi bersih sampah. Kemudian juga ada sirkular ekonomi. Kemudian juga yang bersifat sistem, tadi individu, komunal, desa sampai skala kawasan. Nah terkait dengan perubahan alih fungsi lahan, saya kira ini juga sering menjadi opini. Bertambahnya manusia, dia butuh tempat tinggal, butuh tempat usaha, butuh sekolah, butuh rumah sakit, butuh pasar, butuh kantor. Sepanjang tata ruangnya memungkinkan, alih fungsi lahan adalah keniscayaan buat kita. Tetapi yang menjadi persoalan terkadang implementasi kita membutuhkan penguatan sistem pengawasan masyarakat. Makanya kami memperkuat pengawasan masyarakat dengan merekrut para aktivis tokoh lingkungan dalam program yang bernama Badega Lingkungan.
Yang Meme termasuk salah satu pembina di Badega Lingkungan karena keterbatasan instrumen pemerintah melakukan pengawasan. Undang-undang memberikan ruang sistem pengawasan sosial. Kita rekrut dan Kabupaten Bandung tidak kekurangan tokoh figur komunitas tentang lingkungan. Jadi alih fungsi lahan ini adalah pada persoalan implementatif walaupun mungkin untuk yang bersifat korporat lebih mudah sebetulnya pengendalian. Yang agak susah satu bukan di kawasan di luar di dalam kawasan yang ada pengelola tadi mungkin yang memang sedikit menyampaikan. Kedua yang penguasaan lahan pribadi di lahan kritis. Contoh misalnya ini sekalian saja kawasan Bandung Utara. Bandung Utara itu dipayungi oleh Perda, oleh Pergub. Saya pernah sampaikan di provinsi. Nggak bisa ini kita andalkan Perda ini ketika lahan-lahan yang ingin kita amankan tidak dikuasai oleh pemerintah. Penguasaan dalam berbagai sisi ya, bisa pengadaan, bisa pembelian, bisa CSR, bisa pasos-pasum. Karena begitu pemilik lahannya akan membangun, saya pernah camat Cileunyi bagian dari KBU dan saya asli orang Ujung Berung, luar biasa sebagai camat Cileunyi menghadapi teman saudara yang ingin membangun di atas. Saya bilang nggak bisa, ada Perda tentang Bandung Utara. Teu butuh IMB, teu butuh Perda, rek nyeun imah we. Dengan tanah 100 meter, kalau ikuti Perda, BCR-nya 80-20. Mereka bangun 100 meternya mereka bangun. Sehingga ini nggak bisa kalau tidak dikuasai. Nah sehingga Pak Bupati juga sedang mempersiapkan ketika isu Bandung Selatan, bagaimana lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang sangat krusial, itu dipikirkan untuk bisa dikuasai. Dengan berbagai sisi, berbagai cara. Sehingga apa? Masyarakat terbantu untuk tidak ikut berkontribusi secara negatif pada lahan-lahan yang kecil-kecil. Itu sudah ada rencana Pak tahun depan atau ya, ini kan isu Bandung Selatan sedang bergulir. Betul, karena terbukanya akses tol Seroja, ada juga masuk di program strategis nasional, ada tol Soreang Ciwidey Pangalengan untuk Jabar Selatan, pertumbuhan ke arah selatan akan tinggi. Kita banyak sekali komunitas di Kabupaten Bandung yang saya pernah hadir bahwa Bandung Selatan benteng akhir tatar ukur, ada lagi sebagai benteng awal sumber daya di Bandung Selatan. Ini memang hal yang sangat penting untuk direspon oleh semua pihak dengan strategi yang paling tepat. Kenapa? Karena ada tingkat tapak yang memang harus kita akui. Termasuk mungkin juga ini pernah disampaikan Bu Erna, Pak dan Sektor, pada saat evaluasi 1 tahun Citarum Harum. Saat itu luar biasa pergerakan untuk penegakan hukum. Sosialisasi Citarum Harum, evaluasi pada bulan Mei 2019. Saya waktu itu sampaikan dengan prestasi yang luar biasa, tapi faktanya bulan Mei saya masih tanda tangan sanksi paksaan pemerintah. Bahkan sampai 24 buah. Apakah Satgas tidak bekerja? Luar biasa. Hampir 24 jam bekerja. Kemudian juga produk hasil kerjanya ada sangat banyak. Saluran siluman, pidana, semua dilakukan. Kenapa masih terjadi sanksi? Yang kita abaikan apa? Rekayasa sosial. Karena industri pun dia sama memiliki konsistensi sebagai individu. Dalam 7 hari, 5 hari tertib, 2 hari nyuri. Dalam 24 jam, 22 jam tertib karena ada Satgas. 2 jam Satgas tidur nyuri. Dengan berbagai modus yang tadi Pak dan Sektor. Jadi kita tidak hanya menghadapi persoalan instrumen pengawasan, instrumen teknis, ada instrumen sosial. Saya contohkan karena saya mantan camat, bahkan saya pernah jabat kepala desa, bagaimana komunikasi industri dengan lingkungan. Ini juga menjadi PR Pak Cipta. Karena ada dinamika sosial, simbiosis, mutualisme gitu ya. Tenaga kerja melibatkan perangkat, terkadang juga ya punten orang Sunda mah ewuh pakiwuh. Ketika dikasih air bersih, lebaran bingkisan, idul kurban sapi, begitu ada yang berpotensi melanggar, kenapa diam aja? Aduh nggak enak tadi dikirim sapi 2. Itu fakta yang tidak bisa kita abaikan karena apa? Muaranya ke penilaian secara sistem. Dan itu bagian dari sistem hidup kita gitu ya. Ya saya pengalaman pribadi karena saya terlibat di dalamnya.
melihat langsung, dan hari ini saya bisa sedikit punya referensi bahwa ini PR besar kita, rekayasa sosial, edukasi, membangun komitmen, sistem pengawasan, dan beruntung kita ada intervensi hari ini, energi besar dari Satgas Citarum Harum. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Asep. Ini inginnya sih sebenarnya diskusinya juga dengan melibatkan dengan teman-teman di sini, namun ini sudah jam 12, sudah zuhur. Tampaknya diskusi menarik ini sepertinya kita akhiri. Saat ini hatur nuhun Pak Eyang Mehmet, hatur nuhun Pak Ismail, Pak Asep, Pak Cipta, Kolonel Nur Samsudin, terima kasih sudah terlibat dalam acara ini, dan semoga cita-cita Citarum harum dan kembali airnya bisa kembali dipakai oleh kita sebagai air minum, bisa terlaksana pada tahun 2025. Semoga dalam 3 tahun terakhir ini semua pihak kita bersama-sama dalam mewujudkan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Asep, edukasi, pengawasan, yang paling penting edukasi dan pengawasan juga keterlibatan semua pihak, bukan hanya kita tidak bisa menyalahkan atau mengandalkan pemerintah saja, baik juga begitu pun TNI, pemerhati lingkungan, semua pihak. Saya sebagai media pun punya kewajiban untuk terus campaign untuk agar masyarakat teredukasi bahwa ini adalah masalah bersama. Ini kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak. Ini persoalan Citarum, persoalan das Citarum, persoalan hutan, sungai, dan sepanjang daerah aliran sungai ini adalah persoalan kita bersama. Terima kasih hatur nuhun yang sudah terlibat dalam ngobrolin Citarum hari ini. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.